Shalom saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari kitab Mazmur 116 ayat yang ke-12. Mazmur 116 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Saya baca ulang sekali lagi. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Dari pembacaan firman Tuhan yang sudah saya lakukan, saya memberi judul atau memberi tema renungan kita pada kesempatan ini, yaitu makna persembahan kepada Tuhan. Makna persembahan kepada Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa waktu ini saya akan membahas secara berseri tema terkait dengan persembahan. Hal ini penting bukan karena praktek persembahan sudah merupakan praktek yang paling tua dalam ritual agama, tetapi ini memang inti dari spiritualitas hidup orang percaya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengerti dan memahami betul apa arti dan tujuan dari persembahan, maka sebenarnya itu akan berpengaruh kepada cara hidup kita, persekutuan kita, dan juga pelayanan kita, di mana cara hidup kita, persekutuan kita, dan pelayanan kita akan mengalami pembaharuan yang luar biasa jika kita memahami dan mengerti betul apa arti dan tujuan persembahan. Kita akan makin bersyukur atas rahmat dan kebaikan Tuhan yang dilakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan yang saya lakukan dalam berbagai tempat, di berbagai tempat, saya menyadari bahwa pertumbuhan gereja itu bukan semata-mata soal angka, tetapi soal kembali kepada dasar-dasar iman dan ajaran yang sehat dalam gereja. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan ajaran dan makanan rohani yang sehat dan bergizi, jemaat atau umat Allah pasti akan mengalami pertumbuhan secara kualitas, sehingga akan berdampak kepada pertumbuhan secara kuantitas bagi gereja Tuhan. Nah, persembahan yang kita lakukan merupakan salah satu ekspresi iman yang perlu ditegakkan, yang perlu diajarkan dengan benar kepada umat, kepada jemaat, supaya dengan demikian boleh menumbuhkan spiritualitas yang sehat, pemahaman yang benar dalam hidup beriman dan bergereja dari umat Allah. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persembahan dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, dipahami sebagai kurban yang dibawa kepada Tuhan oleh umat Israel. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata kurban atau bentuk jamaknya korbanot adalah istilah untuk pengorbanan yang dideskripsikan dan diperintahkan dalam Taurat untuk mempersembahkan binatang yang dibakar ke mezbah atau altar. Tetapi korban juga berasal dari akar kata kurban, yang berarti mendekatkan diri pada seseorang atau pada sesuatu. Jadi persembahan bukan sekedar praktek ritual untuk memberikan kurban kepada Tuhan, namun juga tindakan sadar untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Sang Sumber hidup, sumber berkat, sumber pertolongan, sumber keselamatan kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab sendiri sejak awal mengkisahkan dan mengajarkan soal kurban persembahan ini dalam berbagai bentuk,
dan maksud serta tujuan. Saya yakin manusia pertama, Adam dan Hawa juga diajari langsung oleh Tuhan sendiri untuk memberikan kurban persembahan. Memang kalau kita baca Alkitab, kita tidak menemukan adanya ayat yang secara eksplisit menjelaskan hal tersebut. Namun kita percaya bahwa Adam dan Hawa melakukannya dan bahkan mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Itulah sebabnya pada kitab Kejadian pasal 4, kita bisa membaca bahwa anak-anak Adam dan Hawa, yakni Kain dan Habil, memberikan persembahan dari hasil pekerjaan tangan mereka. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kain memberikan sebagian dari hasil tanahnya sebagai kurban persembahan kepada Tuhan, sedangkan Habil juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Sehingga dari sini kita boleh melihat bahwa dari mana Kain dan Habil bisa mempraktekkan pemberian persembahan sajian seperti itu jika tidak diajarkan oleh orang tua mereka. Lalu kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8, di mana di sana diceritakan juga tentang Nuh yang memberikan persembahan setelah selamat dari murka Allah dengan air bahnya. Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Nah, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham setelah menerima janji berkat dari Tuhan dan tiba di Kanaan, ia juga langsung membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan di sana. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-8. Selanjutnya, Ishak saat dijumpai Tuhan dan menerima janji berkat Tuhan, ia juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Kejadian 26 ayat yang ke-25 memberi kesaksian bahwa Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Selanjutnya, Yakub juga memberikan persembahan kepada Tuhan setelah mengadakan perdamaian dengan Laban dan berpisah baik-baik dengan Laban mertuanya. Hal ini dicatat dalam Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai ayat yang ke-55. Jadi saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, praktek ritual persembahan adalah tindakan ekspresi iman, selebrasi syukur yang paling awal yang disukai, diperintahkan, dan dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan oleh umatnya. Tidak mengherankan ketika hukum Taurat diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa, maka Tuhan memerintahkan dan meneguhkan secara lebih spesifik lagi berbagai jenis persembahan yang harus diberikan umat Israel sebagaimana diuraikan dalam kitab Imamat pasal 1 sampai pasal yang ke-7. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12, dia mengatakan bahwa bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ini merupakan satu pertanyaan refleksi yang dilakukan oleh pemazmur tentang ia sudah mengalami kasih, kebaikan, berkat, dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga sebagai balasan yang harus dia lakukan tentang kebaikan Tuhan, yang harus dia balas kepada Tuhan, dia mengajukan pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan baik-baik dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan yang telah berbuat baik kepada kita? Apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita dari dosa dan kejahatan kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib? Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan atas segala berkat, kasih, kebaikan, pertolongan yang Tuhan lakukan bagi hidup kita hari demi hari sampai dengan saat ini? Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, tanda terima kasih kepada Tuhan, ialah salah satunya melalui persembahan yang kita bawa ke altar Tuhan, yang kita persembahkan kepada Tuhan dalam gerejanya bagi pekerjaannya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Memang harus kita akui bahwa persembahan bukan untuk membuat kita diselamatkan. Ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, bukan untuk menyuap Tuhan, tetapi sebenarnya ketika kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan, itu merupakan tanda syukur kita, tanda terima kasih kita atas segala kebaikan Tuhan yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga layaklah, wajarlah kalau kita boleh mengembalikan syukur kita, terima kasih kita yang ditanda buktikan melalui persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan bagian pertama dari serial topik tentang makna persembahan kepada Tuhan. Sehingga dalam video saya selanjutnya, saya juga akan menjelaskan kelanjutan dari topik ini, sehingga saudara pendengar dimanapun berada ketika mendengar pembahasan tentang persembahan ini mendapatkan wawasan yang luas, mendapatkan pemahaman yang baru, menemukan esensi dari persembahan yang dicatat di dalam Alkitab, sehingga itu bisa kita praktekkan, lakukan secara benar, secara baik dan konsisten dimanapun kita berada dan melayani Tuhan. Sampai bertemu dalam video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.